Pemirsa, kami sedang mengunjungi ke rumah warga untuk bertanya tentang urgensi Pilpres. Apakah sebaiknya satu putaran atau dua putaran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama bang? Nama Herwan. Herwan. Ya, Asli mana bang? Jakarta. Jakarta, Betawi. Ya. Betawi. Betawi. Sudah lama tinggal di sini? Lama. Berapa puluh tahun? Wah, puluhan tahun. Namanya orang Betawi ya. Ya. Nah gini bang, menurut abang nih, sebaiknya Pilpres nih satu putaran atau dua putaran? Kalau saya menginginkan satu putaran aja cukup. Alasannya bang? Alasannya dikarenakan masyarakat, ya kami sendiri pun juga merasakan kesibukan bolak-balik ke TPS, banyak yang dikerjakan yang merasakan kita bagaimana gitu. Bahkan lagi juga satu putaran ini menghemat juga lah, menghemat anggaran gitu. Nah, bagaimana pandangan teman-teman tentang Pilpres nih, satu putaran atau dua putaran nih? Banyak yang setuju satu putaran atau dua putaran? Masyarakat sebenarnya memang dia menginginkan hanya satu putaran saja, selesai, tidak menunda-nunda, tidak ini dan itu dan segalanya. Puyeng ya? Nah, oke bang, terima kasih infonya bang ya. iya. Siap ya satu putaran ya? Siap. Tadi saya baru dari tempat Pak Awang menanyakan tentang urgensi pemilu satu putaran. Kalau Pak Joko sendiri bagaimana menurut pandangannya? Ya, kalau menurut pandangan saya untuk pemilu satu putaran itu memang harus satu putaran gitu. Karena apa? Di sini masyarakat sudah jengah dengan berbagai polemik yang ada di medsos dan segala macam. Terus berbagai opini yang dimainkan oleh para elit politik. Nah, apabila terjadi pemilu dua putaran, nah itu sudah tidak murni lagi masalah demokrasi. Karena apa? Di situ sudah tersetting gitu. Tersetting dalam arti kata partai politik yang berkoalisi itu nantinya tidak murni mendapatkan hasil keputusan demokrasi dari rakyat. Potensi chaosnya besar ya kalau dua putaran ya. Yang satu permasalahan anggaran. Nah, kita tahu kita ini negara Indonesia ini telah melewati COVID-19 dan itu memakan biaya yang cukup tinggi gitu. Nah, kalau menurut saya seperti itu Pak. Anggaran ya. Iya. Pak Joko tahu dari mana anggaran pemilu ini kalau dua putaran besar? Ya, saya tahu dari pemberitaan aja Pak. Saya bukan ya masyarakat biasa lah. Gitu. Itu batu cincinnya bagus sekali. Beli di mana dah? di Rawabening banyak Pak. Banyak ya. Iya. Baik, kita coba mengkonfirmasi pemilu ini baiknya satu putaran atau dua putaran kepada ahlinya ya. Iya. Pakar kebijakan publik Pak Sarul Effendi Dasoka. Apa kabar bro? Sehat ya? Sehat. Nah, saya sudah mewawancarai dua warga masyarakat ya. Mereka menghendaki pemilu itu sebaiknya satu putaran. Menurut kacamata Anda secara objektif bagaimana? Ini pertanyaan menarik. Objektifnya satu putaran atau dua putaran itu seperti apa? Kalau kita lihat secara objektif bahwa kemungkinan satu putaran itu sangat tinggi, prospeknya sangat tinggi. Kenapa? Karena dari peta survei yang berjalan selama ini, baik 3 bulan terakhir, itu akan menuju satu putaran. Kalkulasinya misalnya gini, kan ada 3 calon capres. Manakala Prabowo Gibran melampaui 50%, katakanlah 52%, itu berarti udah satu putaran. Sementara sisanya berbagi di antara dua paslon yang lain.
dan tanpa kita tanpa kita berharap atau mencemaskan situasi yang akan terjadi, tampak sekali bahwa gelagatnya itu akan terjadi satu putaran. Karena menurut saya itu niscaya satu putaran, karena ya itu tadi. Mungkin bagi psikologi masyarakat seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Joko tadi, ada semacam kejenuhan dari masyarakat bahwa terlalu sumpek manakala terjadi 2 putaran panjang sekali, jengah ya. Orang proses pilpres dan pileg ini aja orang sudah mulai melihat hal yang tidak menarik. Iya. Tidak menariknya kenapa? Orang mulai alergi dengan banyaknya APK di mana-mana itu. Iya. Betul. Tapi kan spanduk, banner, baik bannernya capres maupun bannernya pileg-pileg. sampah. Ya, akibatnya orang jadi jenuh. Ya udahlah, ngapain rame-rame semacam ini, mending satu putaran, kira-kira gitu suasana batin masyarakat itu. Jadi apa yang disampaikan Mas Joko, Pak Awang, refleksi secara umum dari situasi psikologis masyarakat. Saya kira gitu. Dan itu memang tidak dibuat-buat. Itu alamiah. Nah, manakala terjadi satu putaran, ya bagi kita logis saja bahwa itu suatu hal yang alamiah. Jadi kira-kira gitu. Jadi hasil survei sekarang menunjukkan berapa angka dari para paslon ini? Beragam ya. Beragam. Tapi angkanya mirip-mirip lah. Tren untuk Prabowo Gibran yang meningkat terus itu terlihat 48%, ada yang 47, ada 8, ya, 49 kan seperti itu. Sisanya berarti kita bisa kalkulasikan kan antara dua paslon yang tadi itu yang ya paling-paling nggak bisa paling-paling hanya berkompetisi antar mereka berdua itu kan. Tadinya misalnya Capres Amin paling terakhir naik, tapi naiknya kan tidak signifikan untuk mengejar apa yang sudah diraih oleh pasangan nomor 2 itu. Nah, pencoblosan kan kurang dari sebulan. Bisa terkejar angka 2% lagi, 3% lagi. Saya rasa bisa. Asal animo masyarakat ini merata atau bagaimana kelihatannya? Memang ada tantangannya manuver ya. Misalnya manuver isu pemakjulan, manuver yang macam-macam ya, dalam rangka untuk menghalangi tren yang makin naik dari pasangannya tadi. Tapi sejauh mana itu signifikan menghalangi tren itu, kita lihat sejauh ini tidak terlalu mengganggu lah. Baik Pak Sarul, tadi ada isu pemakjulan. Apakah itu tidak menimbulkan antusias masyarakat untuk mendukung satu putaran? Karena melihat gini, kinerja pemerintah dirongrong terus kalau tidak terjadi satu putaran ya, karena kepentingan politik jangka pendek itu yang mengejar elektoral itu. Bagaimana menggerogoti ya kan legitimasi pemerintah kan. Di masyarakat dengan adanya isu pemakjulan itu malah semakin mendorong tren satu putaran. Ada nggak indikasi ke arah sana? Atau sebaliknya menurunkan? Saya belum bisa lihat kemana indikasinya itu. Apakah dapat menghalangi tren itu atau justru makin memicu masyarakat untuk mengharapkan satu putaran itu. Sejauh ini saya belum lihat ininya. Tapi kalau melihat reaksi pemerintah terhadap isu pemakzulan kan, dimana baru-baru ini kita lihat komentar Wapres, kabinet tidak ada masalah,
berjalan seperti biasa, kata Wapres mewakili pemerintah, itu artinya bahwa isu pengajulan itu memang sedikit mengganggu bagi bagi ya bisa dikatakan legitimasi ya, atau juga bagi citra yang sudah positif tentang pemerintah seperti itu ya. Tapi sudah diatasi dengan cara pernyataan semacam itu udah clear menurut saya. Kalau menurut saya begitu. Oke. Jadi sepakat semua satu putarannya? Iya. Satu putaran. Mantap.